Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderzan Abhan Syafiq dari kelas 12 TETK absen 2. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmat yang dilimpahkannya saya dapat membuat video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat Luqman ayat 13 dan juga 14. Sebelumnya kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah. Inna asyirka ladzumun adzim. Wa wasoinal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi ammaini anni syukuri wali walidai illa yal mahsyir. Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, kepada kaulah kembalimu. Lanjut ke materi kedua, yaitu isi kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Isi kandungan dari surat Luqman ayat 13 dan 14 yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya melalui pelajaran kisah dari hambanya yang bernama Luqman dengan anaknya, menunjukkan kedekatan seorang ayah dengan putranya. Pesan Luqman kepada anaknya yaitu larangan mempersekutukan Allah, karena perbuatan tersebut merupakan kezaliman yang sangat fatal dilakukan dan tidak akan pernah dimaafkan atau diampuninya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia memfasilitasi segala kebutuhan hidup, namun manusia berterima kasih kepada selainnya. Tentu hal ini sangat keliru layaknya seorang anak yang dicukupi biayai oleh orang tuanya, namun ia memilih berbakti dan berterima kasih kepada orang lain. Tentunya ia akan dipandang sebagai anak yang durhaka. Manusia juga diperintahkan untuk berbakti dan berterima kasih kepada ibu dan bapaknya, karena melalui perantara keduanya seorang anak terlahir ke dunia. Jasa kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan susah, payah, dan bertambah-tambah. Bahkan harus mempertaruhkan nyawanya dalam proses melahirkan. Kepayahan juga pada saat anaknya berumur 2 tahun yang harus disapi sehingga harus ekstra dalam mendidiknya. Hal-hal seperti di atas merupakan beberapa alasan penting agar seorang anak manusia senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua, karena dengan berbakti kepada keduanya dapat mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka pada Allah juga ada pada murka orang tua. Materi selanjutnya adalah hukum bacaan tajwid dari surat Luqman ayat 13 dan 14. Salah satunya di sini ada pada ayat yang berbunyi wa id qola. Nah, di sini terdapat mat tobi'i, yang dimana mat panjang, tobi biasa, mat tobi jika ada huruf yang berbaris fathah bertemu alif, doma, bertemu huruf wawu atau sukun mati, dan kasroh bertemu huruf ya atau sukun mati. Maka huruf tersebut dibaca panjang 2 harokat 1 alif. Kemudian yang kedua ada pada ayat yang berbunyi libhi. Di sini disebut terdapat kolkolah sugro, yang dimana kolkolah itu memantul, bergetar atau melentur, yang dimana kolkolah sugro artinya adalah kolkolah kecil. Jika huruf kolkolah ba, jim, dal
kata qaf bertanda sukun mati dan berada di tengah kalimat, maka huruf qalqalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil atau tipis. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.